jangan lawan ilmu pengetahuan. Orang yang melawan ilmu pengetahuan akan tergerus oleh zaman. Dia akan dianggap manusia purba, manusia yang ketinggalan zaman, manusia yang tidak mempunyai masa depan, manusia yang melawan teknologi hari ini adalah manusia yang akan ditinggalkan kehidupan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada cuplikan tadi, tentu kita semua akan bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani, bahwa orang yang melawan ilmu pengetahuan adalah orang yang ketinggalan zaman, dan orang yang melawan ilmu pengetahuan adalah orang yang dianggap sebagai manusia purba. Jadi poin ini kemudian menyampaikan kepada kita bahwa memang di perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat ini, kita kemudian tidak boleh ketinggalan zaman dan harus terus mengikuti perkembangan zaman dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian semakin maju dan berkembang. Nah, terkait dengan hal ini juga tentu kalau kita kembalikan ke persoalan nasib dari Bani Alawi ini, Rabito Alawi ini, yang dimana mereka mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW ini, namun kemudian mereka kemudian membantah dan menolak ilmu pengetahuan untuk kemudian melakukan tes DNA. Padahal tes DNA ini adalah merupakan perkembangan dan teknologi yang makin hari makin berkembang, yang kemudian itu bisa menjadikan kita tahu persis bahwa kita dari nasab dan dari keturunan mana. Sehingga saran ini saya kira menjadi acuan kemudian untuk Bani Alawi, kalau memang mereka ingin mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus melakukan tes DNA dan membuktikan diri bahwa memang DNA mereka itu sama dengan DNA dari baginda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau mereka kemudian tidak mau dan menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, seperti misalnya tes DNA ini, bahwa mereka bisa dikatakan sebagai manusia purba yang dimaksud oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani. Untuk itu mari kita saksikan dan kita simak selengkapnya apa yang disampaikan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani berikut ini. Dengan maulid baginda Nabi, Allah telah katakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Nabi Muhammad itu sebagai ayah dari lelaki kalian. Ayat ini mengandung tafsiran bahwa Nabi Muhammad yang pertama, tafsiran pertama, tidak mempunyai anak laki-laki. Laisa wa ma kana Muhammadun aba ahadin, bukanlah ayah dari laki-laki kalian, karena memang Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Tafsiran yang kedua, jangan panggil Nabi Muhammad hari ini dengan gelar-gelar kekeluargaan. Wahai kakekku, wahai ayahku, tapi walakin Rasulullah, panggillah Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Siti Aisyah aja istrinya manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Lah orang sekarang yang nasabnya nggak jelas manggil Rasulullah, ya jadi wahai kakekku. Makanya mulutnya mencaci siapapun karena dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena zatnya, padahal yang diakuinya itu hanya palsu belaka, bohong belaka. Ngaku cucu Nabi, ternyata bukan cucu Nabi. Cucu Nabi bisa dideteksi betul atau tidak dia itu cucu Nabi dengan dua hal. Marah-marah anak kita, katanya tetap kami keluarga Nabi, turunan Nabi, jangan jadi orang yang menghina keturunan Nabi. Kita tidak boleh menghina turunan Nabi, tapi ente bukan keturunan Nabi. Di dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dianjurkan, tidak wajib, untuk mencintai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi keturunan Nabi yang asli, keturunan Nabi yang telah terbukti secara catatan,
dan terbukti secara ilmu pengetahuan biologi. Kalau misalnya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini adalah orang-orang yang akrab dengan teknologi, lalu ada orang yang tidak percaya pada teknologi, tes DNA mereka tidak percaya, katanya itu tidak terbukti, maka itu generasi mungkin generasi perang atau generasi depresi. Jangan lawan ilmu pengetahuan. Orang yang melawan ilmu pengetahuan akan tergerus oleh zaman. Dia akan dianggap manusia purba, manusia yang ketinggalan zaman, manusia yang tidak mempunyai masa depan, manusia yang melawan teknologi hari ini adalah manusia yang akan ditinggalkan kehidupan. Ya, telah kita saksikan bersama kemudian selengkapnya apa yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin Al-Bantani, kemudian menjelaskan soal perkembangan teknologi dan tes DNA yang memang ini menjadi acuan dan dasar untuk kemudian bisa membuktikan diri bahwa apakah DNA kita misalnya berasal dari keturunan mana. Sama hal seperti misalnya kelompok Bani Alawin yang mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka kalau mereka tidak ingkar dan tidak menolak ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka kemudian harus melakukan tes DNA. Jangan sampai kemudian beralasan bahwa tes DNA itu hasilnya haram dan apalah itu namanya. Karena kalau kita simak dan ikuti perkembangannya bahwa mereka menolak itu karena memang tidak mau membuktikan diri bahwa mereka apakah baginda cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak. Dan pada kesempatan yang sama juga tadi sebagaimana kita saksikan Kiai Jamaluddin Al-Bantani kemudian menjelaskan dengan jelas kepada kita bahwa ada satu ayat yang kemudian dibacakan itu yang mungkin terjemahannya itu bahwa tidak ada kemudian ayah-ayah dari kalian itu adalah anak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa memang baginda Nabi Muhammad SAW itu memang tidak memiliki anak laki-laki yang kemudian kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu dan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW itu memang tertolak secara langsung oleh ayat ini karena dianggap sebagai cucu atau zuriat itu kalau kita adalah keturunan dari garis laki-laki dari orang yang kita akui sebagai nenek moyang kita. Kalau kemudian ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun anak laki-laki dari Muhammad SAW, berarti tidak boleh kemudian di zaman sekarang ini ada yang mengaku-ngaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW karena itu tidak, karena Rasulullah itu tidak memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki garis keturunan yang sebagaimana diakui oleh kelompok dari Bani Alawi ini. Nah, kemudian ayat ini ya akan menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada publik bahwa memang nasab yang mereka akui selama ini Bani Alawi ini itu tertolak secara menta-menta dan secara langsung oleh ayat ini. Dan satu lagi yang penekanan kemudian disampaikan oleh Kiai Jamaluddin Al-Bantani tadi bahwa jangan kalian memanggil saya dengan sebutan kakek atau apapun itu namanya yang sementara bahwa dijelaskan oleh Kiai Jamaluddin Al-Bantani bahwa Aisyah saja sebagai istri dari baginda Nabi Muhammad SAW itu menyebut dengan Nabi kita itu dengan sebutan Rasulullah SAW. Beliau bahkan tidak pernah menyebut bahwa suamiku atau apalah itu namanya. Jadi kalau ada orang kemudian yang hari ini mengaku sebagai cucu Nabi dengan memanggil Nabi sebagai kakeknya, itu saya kira itu sangat kemudian tidak begitu baik dan tidak bisa menjadi contoh bahwa mereka memang adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.